Nah, baik Bapak Ibu, kita mulai nggih. Nuwun sewu. Selamat malam Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur sembah nuwun rawuhipun. Ini kita akan fokus di diskusi Konjo Angkringan yang ke-15. Tema yang akan kita angkat adalah peningkatan penyebaran COVID-19 dan strategi penanggulangannya. Nah, di sini ada 4 pembicara yang akan memberikan paparan kepada kita semua. Yang pertama adalah Pak Riris Andono Ahmad atau seringkali disebut dengan Pak Doni Ahmad dari FKKMK UGM. Lalu nanti menyusul Pak Huda Tri Yudiana karena beliau masih menjalankan sholat. Beliau Pak Huda ini dari Wakil Ketua DPRD DIY. Lalu ada Pak Abraham Wirotomo dari Kantor Staf Presiden dan ada Bu Wahyu Kustiningsih dari Fisikol UGM yang nanti akan melihat dari sisi sosiologi. Baik, Bapak Ibu sekalian, tanpa berpanjang lebar lagi, ini masalah yang kita hadapi ini saat ini cukup kompleks. Kalau kita lihat kasusnya per hari, setiap hari naik, tetapi di sisi yang lain kita melihat masyarakat seolah-olah kayak sudah imun begitu terhadap rasa takut. Banyak orang tidak lagi menggunakan menggunakan masker, ataupun juga banyak acara-acara yang kemudian mulai mengumpulkan banyak orang. Nah, ini yang kemudian membawa pertanyaan besar. Sebenarnya what went wrong? Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa epic curve itu semakin naik terus, tetapi di sisi yang lain itu masyarakat seolah-olah sudah saya tidak tahu apakah bisa dikatakan jenuh atau bagaimana atau tidak takut lagi, tapi yang jelas adalah aktivitas seolah-olah seperti balik lagi seperti sebelum adanya COVID-19. Baik, kita mulai dengan memberikan kesempatan pertama, yaitu adalah kepada Pak Riris Andono Ahmad untuk menjelaskan dari sisi epidemiologi bagaimana fenomena ini bisa terjadi. Monggo, kami persilahkan Pak Doni. Matur nuwun, selamat malam semuanya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya dan juga kesempatannya untuk bisa berbagi. Ini pakai slide napa mboten nggih? Derek Pak, mangkem slide. Angsal. Baiklah. Saya coba untuk sekedar lebih membantu untuk membayangkan apa yang ingin saya coba lakukan. Ini berarti di present now itu Pak. Itu ada present now itu. Present entire screen. Atau diambil langsung, biasanya ada PPT gitu, ada. Diklik aja PPT sehingga tidak masuk ke semua. Nah, Bapak. Ini wontenipun Windows atau Ya, itu biasanya ada Windows, nanti ada beberapa Pak. Siap. Can share screen. Can share screen. Coba pakai window. Biasanya di situ itu ada yang itu langsung diklik aja Pak. Oh, sekedar. Ini saya gaptek karena tidak pernah pakai Google Meet. Belum pernah. Nah, kita pakai kan UGM yang langganannya ini Pak. Kalau Zoom itu tidak semua prodi, UGM tidak langganan, beberapa prodi. Saken ya. Sip. Nah, monggo. Matur nuwun. Jadi saya sedikit untuk mencoba mengetengahkan ini. Jadi secara prinsip kita sudah tahu bahwa SARS-CoV itu ya cuman bahkan makhluk setengah hidup, karena virus itu sebenarnya tidak bisa dikategorikan makhluk hidup. Dia hanya hidup kalau ada di dalam inangnya, dan dia tidak bisa bergerak kecuali ada orang yang membawanya.
Jadi sebenarnya kalau kita tidak ingin menyebarkan, ya kita tidak bergerak. Itu nanti akan berhenti dengan sendirinya. Cuman seberapa tidak bergerak dan seberapa lama tidak boleh bergerak itu yang akan menjadi tantangan secara prinsip. Saya selalu membawa ini, jadi sebenarnya kita coba kembali membayangkan bahwa populasi manusia itu seperti sebuah tumpukan jerami kering. Dan tumpukan jerami kering itu bisa merupakan representasi dari imunitas kita. Jerami kering adalah ketiadaan imunitas dari kita apabila kita menghadapi sebuah penyakit yang baru, atau mungkin orang yang belum pernah terkena penyakit. Jadi dia tidak punya kekebalan secara spesifik. Nah, ketika ada penyakit yang masuk ke dalam sebuah populasi, penyakit menular yang saya sebutkan, maka karena adanya interaksi antar manusia di dalam populasi tersebut, ini ibarat seperti kalau ada orang yang mempunyai efek domino. Jadi dia akan kemudian mencoba, sang tertular akan semakin banyak, membakar populasi tersebut, sampai pada suatu saat dia akan kehabisan jeraminya atau bahan bakarnya, dan dia akan turun dengan sendirinya. Nah, pada titik di mana dia sudah semakin kesulitan untuk mencari orang yang tidak punya kekebalan, pada titik itulah yang sering kita kenal sebagai adanya herd immunity. Jadi ada kekebalan populasi, di mana sebagian orang yang sudah mempunyai kekebalan karena dia sudah pernah terinfeksi, dia akan melindungi sebagian lagi mereka yang belum punya kekebalan, sehingga penyakit itu akan sulit menular dan akhirnya akan hilang dengan sendirinya. Itu secara prinsip. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi, kemudian infeksinya ditukar dengan vaksin. Jadi vaksin itu prinsipnya mencoba men-trigger imunitas tanpa harus menerima penyakitnya atau infeksinya. Sehingga kemudian herd immunity juga bisa tercipta. Itu secara konsep mendasar bagaimana sebuah penyakit menular atau bahkan kemudian penyakit itu menjadi outbreak di populasi. Prinsipnya karena populasi itu masih rentan atau susceptible. Sebagian besar orang masih susceptible. Oleh karena itu, maka ada cara yang bisa kita gunakan untuk menjaga populasi ini. Caranya adalah yang kalau kita dari orang public health akan bertumpu pada sistem surveillance. Karena fungsi sistem surveillance adalah mencoba untuk mendeteksi secara dini. Untuk itu biasanya yang saya juga sudah pernah sampaikan, maka kalau kita masih belum menerima outbreak, kita bisa membuat outbreak preparedness. Kalau kemudian kita sudah mendapatkan 1-2 outbreak, maka kita melakukan identifikasi dini, kemudian mencoba mengkonten kasus tersebut sehingga transmisinya bisa diputus pada saat itu. Kalau kemudian transmisinya sudah mulai meluas, kita mencoba untuk melakukan containment transmisi. Yang dulu pernah saya ceritakan adalah misalnya zaman ketika Korea Selatan gelombang pertama jamaah gereja itu melakukan screening secara massal. Itu kemudian bisa di-contain. Singapura juga demikian. Nah, tapi kemudian apabila tidak berhasil, dan mungkin ini yang sedang terjadi di Indonesia, transmisinya sudah sedemikian meluas di populasi, dan kemudian kita ingat juga bahwa populasi di Indonesia itu tidak hanya homogen satu, tetapi adalah metapopulasi. Bahkan dalam satu provinsi pun ada berbagai macam populasi yang dengan dinamikanya sendiri-sendiri. Jadi ini yang sedang terjadi di tempat kita adalah
outbreak atau pandemi itu sudah pada level di sini. Transmisinya itu transmisi yang meluas di komunitas yang terutama seperti di Surabaya, di Jakarta, di Sulawesi Selatan, itu mulai akan sulit dilacak lagi dari mana riwayat penularannya. Seringkali kemudian orang yang positif itu sudah tidak tahu lagi dia tertular dari siapa. Nah, ini adalah waktu di mana transmisinya sudah sedemikian luas. Nah, karena ada perbedaan hal ini, situasi ini, maka ada perbedaan pula dalam cara kita melakukan respons. Di sini saya menyebutkan respon kalau di waktu awal kita harus melakukan case containment. Di sini surveillance-nya harus dengan vigilance yang tinggi. Surveillance perimeter, kemudian surveillance migrasi, itu harus sangat tinggi. Kemudian kalau di sini kontak tracing harus sangat kuat. Screening terbatas itu juga diperlukan di komunitas. Ketika sudah di sini, bahkan ketika sudah sangat meluas, bahkan screening itu bisa jadi akan tidak mohon jangan disalah terimakan ya, bahwa screening dan diagnosis mungkin tidak seperlu seperti kita melakukan intervensi pengendalian transmisi dengan lockdown misalnya atau PSBB. Karena dengan PSBB kita benar-benar mencoba menghentikan mobilitasnya. Dan itu sebenarnya sempat juga cukup berhasil ketika di Jakarta kalau kita lihat, saya lupa masukkan di sini ke data dari Google Mobility, pada pertengahan April sampai akhir Mei itu 60% penduduk DKI itu kemudian ada di rumah, tidak melakukan mobilitas. Dan sebenarnya 60% ini seolah-olah menciptakan efek seperti adanya herd immunity. Karena apa? Karena kemudian virusnya akan kesulitan untuk mencari orang yang berinteraksi. Tetapi kemudian terlihat setelah Mei minggu ketiga Lebaran, mobilitas penduduk DKI itu kembali ke normal. Dan 2 minggu pasca Lebaran, kita lihat, saya ingat betul tanggal 8 itu mulai dari 800, setelah itu di atas 1000 dan kemudian semakin banyak lagi. Jadi sebenarnya saya menduga, meskipun ini masih hipotesis ya, bahwa Lebaran punya efek terhadap peningkatan transmisi yang sekarang ini. Ketika social mixing-nya itu menjadi semakin cair. Ketika kemudian ini tidak harus karena efek pulang kampung ya, tetapi efek di dalam populasi tersebut ketika Lebaran, halal bihalal dan sebagainya, interaksi antar kelas itu semakin cair, maka transmisinya lebih menjadi meluas. Dan ini yang kemudian nampak 2 minggu kemudian dan sampai sekarang. Kalau kita bisa punya kapasitas yang baik untuk melakukan early detection seperti ini dan melakukan containment, maka sebenarnya kita menghentikan kasusnya ada di sini. Dan ini yang seperti kita lihat di Vietnam atau juga di Taiwan, di mana sekarang ini yang saya ambil dari webinarnya dengan Kagama waktu itu dari Vietnam, Pak Dubes mengatakan bahwa sudah bahkan hampir lebih dari 2 bulan tidak ada transmisi lokal, transmisinya hanya kasusnya dari import saja. Karena mereka berhasil melakukan containment di sini, kemudian kasusnya berhenti dan akhirnya populasi tersebut bisa terselamatkan. Problemnya adalah
ketika kita bisa menghentikan di sini dan ketika virusnya itu sudah beredar secara global, sebenarnya kita masih punya cukup bahan bakar untuk dibakar. Beda misalnya kalau outbreak penyakit yang sudah ada vaksinnya, maka kemudian sebagian besar penduduk dunia mungkin sudah punya kekebalan atau penyakit yang sudah pernah terjadi outbreak sebelumnya. COVID-19 ini di berbagai negara itu masih punya persediaan bahan bakar yang cukup besar. Bahkan di Amerika yang sudah sedemikian parah pun, di beberapa tempat angka prevalensinya masih baru sekitar 20-an. Di Indonesia mungkin masih di bawah 10%. Jadi kita masih punya persediaan bahan bakar yang sangat besar. Sementara kalau kita ingat angka reproduksinya yang 2,5 sampai 3, diperlukan proporsi sekitar 60-70% orang punya kekebalan agar penyakit itu bisa berhenti. Ini kekebalannya itu apakah nanti didapatkan karena vaksin atau karena mereka pernah terinfeksi. Belum lagi kalau kemudian efek kekebalan yang didapatkan dari vaksin maupun terinfeksi itu juga punya masa kadaluarsa. Jadi ini masih jadi pertanyaan, berapa lama sih efek kekebalan tersebut, dan juga apakah kekebalan tersebut mempunyai perlindungan secara total atau sebagian saja. Ini yang akan mempengaruhi. Nah, kalau kemudian begitu kita lihat pasca Lebaran mobilitas menjadi semakin kembali secara normal seperti dulu, maka otomatis juga mobilitas virusnya juga akan semakin menjadi normal seperti dulu. Sementara kita berada pada kondisi di sini lagi. Artinya seperti di Jogja misalnya, setelah pasca Lebaran kita mempunyai kasus, setelah itu hampir tidak ada, tetapi ketika mobilitas itu juga tidak dibuat dikendalikan, maka kita masih punya cukup bahan bakar untuk dibakar, dan apalagi ketika mobilitas antar wilayah di dalam negeri itu tidak semudah seperti mobilitas antar negara itu dikendalikan. Oleh karena itu memang ketika sudah ada virus di 34 provinsi di Indonesia dan mobilitas antar wilayah itu tetap terjadi, maka dari waktu ke waktu virus itu akan tetap beredar, bersirkulasi di Indonesia. Nah, di sisi lain, kemudian kita tahu bahwa dengan semakin lamanya pandemi, ada semacam desensitisasi terhadap persepsi resiko. Jadi mungkin itu satu hal. Jadi mungkin dulu orang begitu ketakutannya, tapi begitu melihat bahwa oh ternyata memang berbahaya, tetapi tidak seperti seberbahaya dalam tanda petik yang mereka bayangkan sebelumnya, maka dengan adanya desensitisasi terhadap persepsi resiko tadi, orang mulai beradaptasi dengan situasi yang baru. Orang mulai tidak paranoid lagi seperti yang dulu. Orang mulai sedikit lebih rileks terhadap situasi. Karena mereka merasa bahwa sudah tahu bagaimana penularannya, bagaimana resikonya, dan merasa mungkin apa yang dilakukan, meskipun mungkin tidak tepat, itu masih dianggap dalam tanda petik aman untuk menghindari resiko tersebut. Itu yang satu hal. Yang kedua adalah kaitannya dengan kejenuhan. Dan ini juga karena kita tahu bahwa manusia itu makhluk sosial, dan semakin kita diisolasi, maka kita akan semakin merasa ada
deprive terhadap kualitas kesehatan mental. Oleh karena itu mereka butuh berinteraksi. Semakin lama kita diminta untuk melakukan isolasi dengan melakukan social distancing, maka akan ada kebutuhan craving untuk melakukan interaksi yang lebih dekat seperti sebelum terjadinya outbreak ini. Dan ini akan semakin bertambah tinggi ketika semakin lama kita ada dalam situasi seperti ini. Dua hal itu akan menyebabkan orang menjadi relatif abai terhadap tindakan-tindakan pencegahan. Dan saya rasa yang ketiga, mungkin yang juga perlu kita perhatikan adalah ada beberapa pihak yang mencoba memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan mereka, dan salah satu yang dilakukan adalah mencoba untuk mendelegitimasi berbagai macam sains yang digunakan untuk mencegah pengendalian COVID ini, karena salah satunya dengan mendelegitimasi tersebut, sains tersebut secara tidak langsung bisa juga akan mendelegitimasi sistem yang ada. Jadi saya rasa ketiga-tiganya itu bekerjasama untuk menyebabkan orang semakin merasa tidak apa-apa untuk ambil terhadap situasi, bahkan melawan balik terhadap adanya upaya pengendalian. Nah, saya hanya ingin ini yang terakhir, bukan pada reproductive number-nya, tetapi pada formulanya, karena formula ini yang digunakan di dalam pengendalian penyakit untuk mencoba mengendalikan transmisi. Saya rasa sekarang Bapak Ibu sekalian sudah sangat familiar dengan angka reproduktif dan angka reproduktif dasar. Tetapi ada formula yang bisa dipakai, yaitu Arnold itu kombinasi perkalian antara probability transmisi persatuan kontak, frekuensi transmisi, dan durasi penyakitnya. Nah, kalau kita lihat, ketiganya ini akan berpengaruh terhadap semakin tinggi atau rendahnya sebuah penularan. Pada COVID-19 ini kita tidak bisa memperpendek durasi infeksinya karena kita tidak punya obat sama sekali. Mungkin beberapa obat antiviral bisa mengurangi viral load. Saya masih belum terlalu paham dengan itu, tetapi belum ada yang bisa memperpendek durasi infeksinya. Kalaupun isolasi, dia tidak berperan di durasi infeksinya, tetapi pada frekuensi kontaknya. Nah, oleh karena itu, untuk pengendalian COVID sebenarnya kita hanya bisa bermain-main di dua parameter ini, bagaimana kita menurunkan probabilitas persatuan kontak, dan bagaimana kita mengurangi frekuensi kontaknya. Probabilitas persatuan kontak itu bisa dikurangi salah satunya dengan menggunakan APD, kemudian menjaga jarak. Sementara frekuensi kontak ya ketika kita bisa mengisolasi mereka yang positif maupun melakukan social distancing dan pada akhirnya pembatasan gerak dan juga penutupan tempat-tempat yang memang tidak dianggap sebagai esensial. Nah, kalau kita bisa bermain dengan efektif di dua tempat ini, maka kita bisa sebenarnya menurunkan transmisinya. Tetapi kembali diingat bahwa ketika kita menurunkan transmisinya, tidak serta-merta kita kemudian berhasil mengendalikan COVID-19, tetapi sebenarnya kita sedang buying time sampai misalnya apakah vaksinnya sudah bisa kita peroleh dan kemudian vaksinnya itu efektif dan sebagian besar orang di Indonesia bisa diberi imunisasi,
Atau kemudian buying time-nya adalah kita mengizinkan terjadinya infeksi secara perlahan-lahan untuk menurunkan terjadinya korban seminimal mungkin dan juga untuk mengizinkan kegiatan sosial ekonomi tetap berjalan, tetapi meskipun dalam mode yang seminimal mungkin. Karena kembali antara transmisi dan interaksi itu mempunyai korelasi positif. Ketika interaksi itu meningkat, maka transmisi akan meningkat. Ketika interaksi menurun, maka transmisinya akan menurun. Jadi itu yang akan kita hadapi. Jadi sebenarnya saya sendiri cukup expected itu dalam artian bukan saya berharap ya, tetapi bisa memahami kenapa kurvanya meningkat karena situasi yang ada, dan kemudian pilihannya adalah untuk bisa menyelesaikan kurva besar populasi Indonesia di sini. Apakah kita bisa segera menemukan vaksinnya dan memproteksi sebagian besar populasi di Indonesia, ataukah kita mencoba menyeret membuat kurva ini menjadi ininya lebih turun, puncaknya lebih turun, tetapi kemudian durasinya menjadi jauh lebih lama. Jadi itu adalah pilihan yang bisa kita buat untuk mengendalikan COVID-19 ini. Matur nuwun dari saya kembalikan kepada Pak Rim. Matur suwun Pak Doni. Jadi Bapak Ibu sekalian, balik lagi masalahnya kompleks. Ya kalau tidak kompleks memang tidak akan kita diskusikan di sini. Hanya mungkin kemudian adalah kalau balik lagi dulu di Sonjo 4, kalau tidak salah kan dulu kita angkat juga masalah ini. Ada Pak Doni Ahmad waktu itu, juga Pak beberapa rekan yang waktu itu mendiskusikan terkait dengan masalah COVID ini, dan kita waktu itu sepakat bahwa kita akan menunggu sekitar 2 tahun ya Pak kalau nggak salah ya, untuk paling cepat bisa lebih itu untuk vaksin. Nah sekarang vaksinnya kayaknya saya tidak tahu, tapi kalau kemarin itu kan sudah tahap 3 sudah mulai di tes, baik itu di Inggris ataupun juga di Indonesia, tapi kita juga sama-sama belum tahu bagaimana kecepatan dalam memproduksi vaksin ini. Tapi di sisi yang lain, yang tadi pilihan yang ada di kita itu adalah bagaimana ini mau diperpanjang, tetapi kita merepress itu, tapi pilihannya kemudian menjadi lebih panjang, atau jadi pilihannya memang tidak ada pilihan yang enak. Nah, mari kita lihat. Saya ingin mengajak dulu ke Pak Huda. Apakah sampun nonton ya? Ini tadi saya cek Pak Huda belum ada. Bisa nanya Pak? Iya. Halo? Saya bisa nanya Pak? Ya. Wah, nonton saya karena namanya mobilannya beda sekarang dari kemarin waktu kita ketemu. Jadi, monggo Pak Huda, ini dari sisi Pak, pemerintah Pemda Pak, ini bagaimana Pak? Kalau dikaitkan dengan, kan kalau Bapak ada di DPRD DIY, ini bagaimana situasinya? Monggo. Nah ini Pak Huda pakai akunnya Pak Ahmad Faris. Mohon di-on-kan Pak ininya Pak. Halo? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Limawan dan rekan-rekan semua atas kesempatannya untuk diskusi. Mungkin malam ini santai, tapi tadi lihat makalahnya kok berat ya kira-kira diskusi. Ya memang seberat keadaan yang kita alami. Kalau kami di DPR memang lebih kita concern pada bagaimana kondisi-kondisi yang sekarang ada di lapangannya. Terus terang saya pribadi mengapresiasi teman-teman di gugus tugas, Bu Pembayun dan teman-teman yang lain yang sekarang ini apapun dikata Jogja masih lebih baik lah daripada beberapa tempat yang lain, tetangga-tetangga itu masih bagus gitu. Walau kemudian terakhir ini ada lonjakan kasus yang sampai 20 ke atas,
Ya mungkin karena swabnya 400 per hari kalau nggak salah ya, swabnya 400 per hari. Cuman pertanyaannya 400 apa? Saya yang belum detail itu, nanti saya besok mau datang ke lab, karena biasanya kalau DPR datang-datang Pak ke tempat-tempat itu, gimana ngecek-ngecek gitu kan. Apakah kemudian 400 per hari itu sampelnya dari Jogja semua apa enggak gitu kan. Kemudian yang kedua, apakah kemudian eh, apa jam kerjanya teman-teman yang kerja di lab itu seperti apa gitu kan. Apa kemudian juga mereka seperti apa, tertekan apa enggak gitu. Karena memang ini juga ada pengaruhnya dengan ketahanan lab, ketahanan rumah sakit, dan ketahanan tenaga kesehatan. Kalau menurut kami, sekarang ini yang paling penting adalah ya kita semuanya ini harus membuat strategi untuk nafas panjang. Tidak bisa kita ini strategi yang harapannya 2 bulan saja, 3 bulan saja. Apa tadi mendengarkan paparan dari sebelumnya, kan bisa 2 tahun, bisa apa gitu kan. Kalau kita lihat sekarang teman-teman kita yang ada di kesehatan, di rumah sakit, ini kan hampir seperti apa ya, bertahan dan sangat tertekan ya. Kalau yang mengurus manajemen rumah sakit, mereka ini rumah sakit swasta terutama, mereka ini secara cash flow nggak bagus. Jadi pemasukan, pengeluaran, cash flow-nya nggak bagus, sehingga kemudian ya sekarang mereka betul-betul bertahan saja bertahan. Nah, hal ini sangat penting kalau kemudian kita tidak memperhatikan ketahanan rumah sakit, ketahanan tenaga kesehatan, ketahanan teman-teman yang ada di lab, yang itu sebagai kunci utama dari kita bisa bertahan jangka panjang apa enggak di DIY ini, itu akan menjadi sangat repot. Makanya kami concern kalau bisa kita memang harus bicara bersama dengan teman-teman yang ada di garis depan ini semuanya untuk mengatur strategi bagaimana agar ketahanan kesehatan, ketahanan rumah sakit, teman-teman yang ada di garis depan ini bisa terjaga stamina-nya begitu. Karena dengar-dengar sekarang ini teman-teman yang ada di lab juga rodi ya kerjanya, 400 per hari itu seperti apa kerjanya, mereka kan luar biasa. Nah, gitu. Terus kemudian optimalisasi alat-alat yang ada, sekarang ada beberapa lab yang alat-alatnya belum bisa dipakai ya. Model-model seperti itu yang kita temukan di lapangan terkait dengan yang ada di garda depan COVID ini. Pada sisi yang lain, kalau kita bertemu dengan teman-teman yang bergerak di dunia usaha, ya maunya segera berjalan lah ini aktivitas ekonomi ini. Nah, kalau kemudian aktivitas ekonomi ini berjalan, mestinya yang menjadi garda depan ya dia ada di teman-teman yang bergerak di bidang kesehatan itu. Kalau kesehatannya tidak terkendali, tidak mungkin ekonomi kita akan bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, saya menyarankan bagaimana kita ini tetap betul-betul memantau dan betul-betul menjaga ketahanan, keseimbangan, dan jangka panjangnya teman-teman yang ada di bidang kesehatan, baik itu lab, ataupun dia rumah sakit, ataupun dia tenaga kesehatan. Kemudian yang kedua, bagaimana kemudian kita ini bisa memantau dan kemudian melakukan semacam apa ya, lebih menertibkan masyarakat kita. Masyarakat Jogja mending-mending, tapi kalau yang melanggar juga udah banyak. Tadi saya sudah muter-muter ke berbagai wilayah itu, kalau teman-teman di pasar-pasar dulu pakai masker, sekarang maskernya udah pada dilepas. Kemudian teman-teman yang bersepeda sudah ngumpul-ngumpul lagi. Kebetulan rumah saya itu di sekitar Jalan Kaurang atas, Pak. Di sini banyak tempat mangkal-mangkal pesepeda, udah ramai lagi dan udah nggak pakai lagi masker, itu sudah biasa seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa lebih mengatur dan lebih detail, sekaligus kalau bisa sih semacam punishment kalau yang melanggar protokol kesehatan itu. Jadi pokok-pokok aturan yang dikeluarkan sekarang masih sporadis. Kami sendiri di DPR sekarang bikin perda inisiatif yang sudah hampir selesai NA-nya. Janji saya sih bulan Agustus September ini sudah selesai. Protokol kesehatan masuk dalam ketertiban. Jadi kalau dia ini nggak pakai protokol kesehatan, dia berkerumun, dia kemudian nggak pakai masker, nanti bisa kena sanksi. Dan itu disosialisasikan sekaligus diberikan perangkat-perangkat oleh aparat-aparat kita. Karena kemarin masih ada peraturan Kapolri, kalau peraturan Kapolri, polisi masih bisa membebaskan. Sekarang ketika maklumat Kapolri-nya ini dicabut, sudah nggak bisa lagi ada yang bisa memaksa. Peraturan wali kota, peraturan bupati itu sebenarnya kan mereka tidak memiliki kekuatan hukum untuk bisa memberikan sanksi. Jadi itu poin yang kritis juga agar kemudian ketertiban masyarakat ini bisa menjadi dipertahankan dengan baik. Bahkan kalau menurut kami
kayaknya kalau kita taat protokol kesehatan sekarang ini, itu akan malah bisa menjadi daya tarik bagi DIY. Kalau DIY ini masuk DIY dijamin taat protokol kesehatan, artinya masuk DIY dijamin dia ini aman, ya kan gitu. Masuk Malioboro dijamin dia aman karena di situ dijaga dan dipaksa untuk protokol kesehatan dan dipaksa untuk masyarakat dan siapapun juga wisatawan misalnya mahasiswa misalnya masuk ke DIY itu dijamin protokol kesehatannya aman. Tempat-tempat wisata, saya tadi datang ke Cangkringan Atas, di sana ada contoh kecil tempat wisata yang mereka sudah lakukan asesmen sendiri. Apa-apa aja protokol kesehatannya. Bahkan pengunjung yang pakai masker hari itu berapa, nggak pakai masker hari itu berapa, dia catat semua. Gitu. Artinya mereka sangat ketat untuk menerapkan protokol kesehatan di dalam lingkungan wisatanya itu sendiri. Sehingga kemudian kalau bisa yang seperti ini disertifikasi misalnya. Tempat-tempat yang sudah sesuai protokol kesehatannya disertifikasi sehingga orang bisa berkunjung ke situ, bisa berekonomi di situ. Artinya kami minta memang protokol kesehatan dan SOP protokol kesehatan di masyarakat ini justru ditegakkan pakai regulasi dan ditegakkan di masyarakat dan justru dia akan malah menjadi daya tarik yang akan mengungkit ekonomi di Yogyakarta gitu. Ya, kemudian yang ketiga adalah yang kami harapkan ada ini ya langkah-langkah yang lebih strategis ya dari pemerintah baik pusat maupun manapun juga untuk bisa segera menemukan karakter virus ini dan kemudian membuat vaksin yang versi Indonesia lah gitu. Katanya saya nggak tahu, nanti bisa dikonfirmasikan dengan teman-teman yang bergerak di bidang kesehatan. Virusnya itu macam-macam, kemudian mutasinya juga macam-macam. Virus yang ada di Indonesia saya baca itu berbeda dengan yang ada di Cina, yang berbeda dari yang ada di tempat-tempat yang lain. Nah, makanya kalau kemudian kita pakai vaksinnya yang pakai dari tempat lain, apa bisa apa enggak gitu. Mestinya kan kita bikin vaksinnya ya vaksin yang virus versi Indonesianya, atau syukur-syukur lagi virus versi Jogjanya kayak mana tuh vaksinnya, ya kayak gitu. Kalau kita bisa bikin itu kan lebih bagus lagi, dari vaksinnya kita kenali. Jadi kalau jangan-jangan nanti dibikin vaksin dari versi Cina, nanti dipakai Indonesia nggak cocok karena virusnya beda. Ini hal-hal yang sederhana yang jadi pemikiran kami saat ini untuk urun rembuk sementara sebelum nanti kita lebih diskusi. Terima kasih Pak Rim. Ya, betul Zun, Bapak. Ya masalahnya, challenge-nya banyak ya, kendalanya banyak. Monggo saya persilahkan Pak Abraham Wirotomo dari KSP Pak untuk melihat dari kacamata yang mungkin agak sedikit makro. Bagaimanapun juga kami itu yang ada di kita ini yang ada di Jogja ini diapit dua provinsi yang sama-sama tingkat kasusnya tinggi, belum lagi traveling, mobilitas masyarakat dari Jogja ke Jakarta dan sebaliknya itu juga tinggi. Nah, akhir-akhir ini kita mengalami peningkatannya cukup tajam, meskipun hari ini turun drastis, tapi yang sebelumnya sampai 28 kalau nggak salah. Monggo Pak, bagaimana ini kondisinya Pak Abraham? Siap, terima kasih Pak Rimawan. Jadi sebagaimana mungkin tadi dari para pakar epidemiologi dari UGM sudah Pak Riris menjelaskan terkait kurva COVID, sebenarnya yang sedang dilakukan oleh Pak Presiden, Pak Jokowi, adalah flattening the curve. Jadi kita tidak bisa mengasumsikan bahwa virus ini akan cepat selesai. Upaya seperti PSBB, 3M, mencuci tangan, memakai masker, maupun menjaga jarak, itu adalah upaya untuk flattening the curve. Jadi jangan kita berekspektasi bahwa jumlah kasus COVID itu akan berkurang dalam waktu dekat. Jumlah kasus COVID akan terus bertambah sampai vaksin ditemukan. Nah, strategi dari Pak Presiden adalah bagaimana supaya jumlah kasus tidak melebihi dari kapasitas dari pelayanan kesehatan. Jadi kebetulan kami di kantor staf Presiden, kami memantau secara online okupansi bed dari seluruh kabupaten kota. Kita bisa lihat daerah mana yang antara rasio jumlah positif dengan jumlah bed itu
tidak imbang, di mana jumlah positif lebih banyak dan jumlah bednya lebih dikit, itu kita warnakan merah. Sedangkan jumlah daerah yang jumlah bednya di atas dari jumlah kasus itu kita berikan warna hijau. Nah, ini adalah yang bisa kita lakukan hingga upaya dari tim vaksin nasional bisa mempercepat pengadaan vaksin. Nah, kapan vaksin ini bisa kita akan temukan, itu tanda tanya sebenarnya. Maksudnya ini kebetulan kita hanya kelompok kecil, saya tidak bisa bicara kepada publik, namun tidak ada yang bisa menjamin bahwa ada ilmuwan yang bisa menemukan vaksin. Indonesia bekerja sama dengan cukup erat dengan China, dengan Australia, dengan Jerman, dengan Amerika untuk menemukan vaksin yang khusus untuk Indonesia. Nah, meskipun kita sudah bekerja sama dengan beberapa negara, namun yang kita bisa pastikan adalah di awal tahun 2021 kita baru bisa melakukan uji klinis secara penuh. Artian setelah uji di dalam lab dengan hewan kecil seperti tikus, lalu dengan hewan sedikit besar seperti kelinci, lalu dengan kera, baru ke manusia. Semua proses secara ilmiah ini harus kita jalani, dan kemungkinan pertengahan atau awal tahun 2021 kita baru bisa menemukan vaksin. Nah, setelah kita menemukan vaksin, maka PR kita selanjutnya adalah bagaimana kita bisa memproduksi untuk 250 juta penduduk kita. Nah, ini adalah juga bukan suatu PR yang ringan, karena dari hitung-hitungan kami di kantor staf presiden, kita ngitung kebutuhan kami sekitar 30-40 triliun hanya untuk produksi vaksin. Dan itu pun kalau kita ingin cepat, kita harus gambling. Dalam artian kita memproduksi sesuatu yang belum tentu itu menjamin 100% akan menjadi meningkatkan daya kekebalan tubuh bagi masyarakat Indonesia. Karena vaksin itu sendiri ada berbagai model, Pak Rimawan. Ada yang dengan pendekatan RNA, DNA, ada pendekatan inkubator, ada pendekatan macam-macam. Mungkin mohon maaf, saya harus buka file saya. Tapi ada beberapa pendekatan yang dilakukan untuk menemukan vaksin. Lalu pertanyaannya terkait topik pada malam hari ini terkait strategi pemerintah itu apa? Nah, strategi pemerintah itu adalah bagaimana meminimalisir dampak negatif bagi masyarakat kita. Nah, dampak negatif ini bukan hanya dari aspek kesehatan, namun juga aspek ekonomi. Karena COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat kita, namun sangat berdampak pada perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, Bapak Presiden selalu mengatakan berhati-hati. Jadi, bukan dari kantor kami menolak rekomendasi atau usulan dari para pakar kesehatan, namun usulan dan rekomendasi kesehatan juga harus bisa memahami apakah masyarakat bisa menanggung beban tersebut. Dari hitung-hitungan kami, apabila perekonomian kita itu minus 17%, kalau kita terus menerapkan PSBB, maka jumlah pengangguran itu jumlahnya jutaan. Sekitar angka pastinya kita tidak bisa pasti, tapi salah satu modeling kami menunjukkan sekitar 7 juta orang akan menganggur, dan itu adalah suatu permasalahan tersendiri, karena 7 juta orang tersebut sudah pasti dia tidak akan menerapkan protokol kesehatan, karena fokus utama dia adalah bagaimana bisa mendapatkan pangan dan menafkahi keluarganya. Karena itu Bapak Presiden berulang-ulang kali mengatakan antara perekonomian dan kesehatan itu ibarat gas dan rem. Ini dua-duanya harus imbang.
Lalu bagaimana kita bisa mengimbangi? Andalan kami adalah dengan data science, dengan modeling dan baik modeling ekonomi maupun modeling epidemiologi. Ini adalah yang kita coba lakukan selama ini. Lalu ke depan Indonesia itu seperti apa? Ke depan Indonesia dalam prediksi kantor staf presiden itu tidak begitu baik. Dalam artian baik secara ekonomi maupun kesehatan, kita akan menghadapi dua kontraksi. Secara ekonomi, pertumbuhan ekonomi prediksi dari IMF adalah minus 4%. Dan secara kesehatan, jumlah kasus COVID itu terus meningkat. Ini adalah realita yang harus kita hadapi ke depan. Jadi ketika Bapak Presiden mengatakan jangan lagi melakukan upaya yang biasa-biasa saja, jangan lagi melakukan prosedur yang biasa-biasa saja. Beliau itu sangat serius karena kami itu feeding hampir tiap hari angka-angka kepada beliau, prediksi-prediksi maupun angka simulasi. Angkanya itu memang cukup mengkhawatirkan. Namun saya tidak mau terframing apakah Indonesia itu berhasil atau tidak dalam menangani COVID atau tidak. Karena menurut saya, setiap negara memiliki tantangan dan kemampuan yang berbeda-beda dalam menangani COVID-19. Banyak sekali data yang bisa kita pakai untuk melihat berapa persentase dari GDP yang kita alokasikan untuk menangani COVID-19. Dan to be honest, Indonesia belum menjadi negara yang memiliki fasilitas dan infrastruktur kesehatan yang memadai. Jadi, kalau kita ingin mengalokasikan seluruh resource kita untuk meminimalisir jumlah kasus COVID, maka cost dari itu bagi kami itu sungguh luar biasa. Cost itu bukan yang menanggung, itu bukan golongan menengah ke atas atau orang-orang yang punya pendapatan di atas UMP atau upah minimum provinsi. Namun yang betul-betul akan menanggung dampak ekonomi dari COVID adalah kelompok 40% termiskin. Merekalah yang akan menjadi korban apabila kita mengetatkan perekonomian kita. Mungkin itu sebagai pemantik diskusi dari saya, Pak Rimawan. Ya. Saya terbuka, mungkin karena saya satu-satunya perwakilan dari pemerintah, jadi kayaknya saya siap untuk menjawab beberapa hal. Terima kasih, Pak Rimawan. Ya, terima kasih, Pak Abraham. Jadi memang good news ya bagi saya. Good news dalam artian begini, bahwa pemerintah menyadari bahwa ini kompleks gitu. Tidak seperti kondisi di bulan Januari dan Februari yang seringkali statementnya itu aneh-aneh, gitu, yang sama sekali tidak berbasis sains sama sekali. Ada yang mengatakan kita tidak kena COVID gara-gara makan nasi kucing, ada yang mengatakan karena kita kelompok kaum paling hebat dan kemudian bangsa yang berbeda dari bangsa lain karena doanya diterima sendiri, yang lain enggak. Nah sekarang tone-nya berbeda, which is good. Nah monggo ini Bu Wahyu, monggo kami persilahkan Bu, ini bagaimana dari aspek sosiologi bagaimana Bu lihat situasi saat ini, peningkatan dan lain sebagainya, monggo. Oke, terima kasih Pak Rimawan. Boleh saya share PPT mungkin biar mungkin mempermudah penyampaian. Oke. Mohon maaf Pak Rim, kalau di Google Meet itu share-nya yang present now itu loh Mbak. Terus ada 3 pilihan. Di situ ada a window. A window, oke. Nah itu nanti kita bisa milih.
sampun Pak. Yang sewu tadi sama nih gapteknya kayak Pak Doni. Ya nggak Pak Doni. Baik, terima kasih Pak Rimawan dan juga teman-teman semua, Bapak Ibu. Semoga sehat selalu di tengah pandemi ini. Saya kemarin didawuh sama Pak Dekan untuk mewakili dari Visipol terkait berbagi pengalaman, karena jujur saja Visipol selama COVID ini berusaha untuk berkontribusi ke masyarakat melalui studi-studinya, dan salah satunya terkait dinamika sosialnya dan juga tata kelolanya. Buku kami sudah ada kemarin. Saya langsung aja, sebenarnya saya punya 3 poin ya terkait aspek sosial. Pertama, kita sadari bahwa COVID ini kalau dikata Pak Doni itu sesuatu yang sangat kecil, setengah hidup dan sebagainya. Kalau saya dari orang sosial, COVID itu nggak kelihatan di mata saya, tapi jujur saja itu mengubah banyak hal dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan lain sebagainya. Mulai kita harus stay at home, kemudian kita harus pakai masker setiap hari. Jujur aja pakai masker setiap hari itu juga nggak mudah untuk beberapa orang ya, karena rasanya jadi ngap gitu. Kadang saya juga ngerasa ngap gitu. Kemudian kita juga harus cek kesehatan kalau lebih perhatian ke kesehatan ketika badan kita mulai drop dan lain sebagainya. Nah, di masyarakat kita sendiri sebenarnya kita punya, tadi kalau Pak Doni mengatakan ada delegitimasi sains, nah itu sebenarnya terjadi di masyarakat kita. Ada kesenjangan di mana pandemi itu seharusnya ya memang dilihat dari kacamata ilmu pengetahuan, sifatnya universal melalui uji coba dan lain sebagainya gitu. Tapi pada kenyataannya masyarakat kita lebih memakai tafsir agama dan budaya. Tafsir agama ketika ya udah deh mati aja, itu udah digarisin Tuhan. Oh ya udah deh COVID-19 ini ya udah itu bagian dari azab Tuhan gitu. Itu masih berlaku dan masih mungkin ada di beberapa daerah. Daerah-daerah yang tinggi angka COVID-nya, penyebaran COVID, mungkin juga tafsir agamanya juga masih kuat, tapi saya nggak akan nyebutin di sini. Kemudian aspek budaya. Nah, aspek budaya ini kita sadari betul bahwa kita makhluk sosial, seperti tadi juga Pak Doni sampaikan, kita sangat kolegial, nggak hanya di Indonesia tentunya, di Italia mungkin, di Amerika, semua masyarakat itu pasti punya karakter kolegial. Nah, 2 tafsir ini berimplikasi pada persepsi. Tafsir-tafsir yang digunakan di masyarakat ini berimplikasi terhadap persepsi tentang pandemi. Nah, persepsi tentang pandemi ini sendiri walaupun ada faktor lain ya yang berkontribusi, misalnya program yang diberikan oleh pemerintah selama pandemi ini, kemudian pengetahuan tentang pandemi. Nah, persepsi ini akan berkontribusi terhadap reaksi masyarakat ke pandemi itu sendiri dan juga terhadap bagaimana dia melihat kesehatan dirinya sendiri. Ketika dia bereaksi, reaksinya bisa positif dan negatif ya. Artinya kalau positif dia sadar untuk menjaga diri, misalnya jaga jarak, pakai masker dan sebagainya. Yang negatif misalnya bodo amat lah, nggak usah pakai ini itu gitu. Nah, kemudian ditambah dengan ada reproduksi wacana. Kita tahu bahwa selama pandemi ini bagaimana kekuatan media sosial, bagaimana kehidupan kita yang biasanya ketemu fisik gitu kemudian dialihkan ke online, artinya semua orang fokus ke online gitu kan. Ada media sosial, berbagai macam informasi ada di situ, tidak tersaring, tidak terpecah-pecah, sifatnya terpecah-pecah, kemudian ada kecenderungan untuk memunculkan kesalahpahaman gitu kan. Nah, itu akan berkontribusi pada kesiapan masyarakat dalam menghadapi COVID-19 ini atau mungkin pandemi lain. Nah, ini ditambah lagi dengan pengalaman individu atau kelompok. Pada akhirnya nanti ini akan menghasilkan pengetahuan lokal tentang pandemi. Nah, pengetahuan ini yang sebaiknya di-capture oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah, supaya dia lebih aktif untuk merespon. Karena jujur saja pengalaman individu atau kelompok ini, dia berkontribusinya terhadap pengetahuan lokal. Jadi, nggak bisa dengan pendekatan atau kebijakan-kebijakan yang sifatnya nasional, karena ada konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang berbeda di tiap daerah di mana individu atau kelompok itu tinggal. Nah, terkait pengetahuan masyarakat tentang pandemi, ini poin kedua saya, sebenarnya masyarakat kita udah tahu semua tentang
mayoritas, bukan semua mungkin ya, saya garis bawahi, tentang gejala infeksi virusnya kayak apa, tentang cara penularan virusnya kayak apa, tentang tingkat keparahannya kayak apa, dan lain sebagainya, itu sebenarnya masyarakat sudah tahu. Persoalannya adalah masyarakat kita itu bisa dikatakan kadang terlalu percaya diri bahwa mereka akan aman dari virus. Mereka kebal terhadap virus. Saya ingat banget waktu di awal-awal COVID itu menyebar, karena masyarakat kita ada tolak angin, jadi aman dari virus karena menganggap virus ini bagian dari virus influenza. Saya ingat banget waktu itu. Nah, yang kemudian muncul jamu-jamu jamu COVID kalau nggak salah. Jadi waktu itu harga jahe, harga temulawak, harga dan umbi-umbian semacam itu sejenisnya itu mahal sekali di pasaran. Dan mungkin sampai sekarang, misalnya wedang uwuh, wedang secang dan sebagainya yang menghangatkan tubuh itu. Dari sini kita belajar bahwa dalam konteks masyarakat Indonesia, sesuatu yang menjadi pengetahuan itu belum tentu akan berimplikasi pada perubahan perspektif mereka. Kecuali satu, yaitu ketika mereka atau keluarga dekat mereka terkena. Jadi sekarang kalau diperhatikan di beberapa media sosial itu banyak berbagi tentang pengalaman-pengalaman dari keluarga-keluarga atau dari individu yang keluarganya meninggal. Salah satunya yang di Surabaya kemarin, yang satu keluarga yang meninggal itu banyak diunggah. Karena sekarang pendekatannya lebih sharing pengalaman, ayolah ini, karena semua orang sadar bahwa ini kok masyarakat cuek gitu. Nah, strateginya salah satunya dengan berbagi pengalaman-pengalaman, video-video itu, ini loh keluarga aku mengalami kayak gini. Nah, sukses atau enggak itu saya belum ngamati lagi. Nah, poin terakhir saya terkait ini adalah bahwa ketahanan berdisiplin itu menurun karena orang yang sudah lelah. Mungkin tadi sudah disebutkan oleh Pak Doni, mungkin Pak Abraham dan Pak Huda bahwa masyarakat ini sudah mulai lelah. Kenapa demikian? Karena ada masyarakat yang menganggap bahwa terjadi proses pembiaran bagi mereka yang nggak disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan khususnya di area publik. Jujur aja di beberapa tempat misalnya tempat belanja dan sebagainya, saya sering juga menemui di jalan misalnya, saya juga sering menemui bapak-bapak atau ibu-ibu, atau mungkin ada dia bawa anaknya, balita, nah itu yang saya sayangkan, bawa balita, nggak dipakai masker gitu, itu banyak gitu kan. Di aspek ini, untuk warga yang merasa sudah sangat berdisiplin, mereka seakan terkhianati, bahasa dramanya itu terkhianati. Saya udah capek-capek, pakai masker, pakai hand sanitizer kemana-mana, bersih, cuci tangan dan sebagainya. Kenapa orang itu dengan mudah gitu loh? Itu yang terjadi sekarang. Nah, lucunya lagi ketika saya mengamati, karena kerjaan saya itu selama pandemi ini karena harus nulis artikel dan sebagainya, itu kerjaan saya mengamati media sosial dan sebagainya. Toh kan nggak boleh kemana-mana juga ya. Saya mengamati bagaimana hukuman atau punishment yang diberlakukan bagi yang melanggar protokol kesehatan. Di sini saya nyatat ada beberapa daerah, misalnya di Klaten, kalau melanggar protokol kesehatan, dia disuruh menghafal Pancasila. Nah, kemudian di Surabaya, itu ada penyitaan KTP selama 14 hari. Oke lah, ini masih masuk akal, karena asumsinya dengan KTP disita selama 14 hari, dia bisa karantina dulu, nggak kemana-mana. Kemudian di Jakarta dan Jambi ada hukuman push up. Ini yang saya masih tandanya. Di Aceh ada hukuman untuk baca Al-Quran. Di Sumatera Selatan ada hukuman untuk karantina 24 jam. Nah, ada juga kemarin saya nemuin video saya lupa di daerah Jawa Tengah atau mana gitu. Ada seorang ibu-ibu tidak pakai masker gitu, dan ibu-ibunya nggak takut ketika ada tim keamanan. Saya lupa itu dari Satpol PP atau dari polisian. Nggak takut kalau dia nggak pakai masker gitu, malah senyum-senyum, ketawa-ketawa, kemudian ditanya, disuruh hukuman apa ya waktu itu lupa, kemudian tapi beliau milih untuk sholawat, jadi malah sholawat nyanyi bersenandung sholawat, bahkan yang memberikan hukuman ikut bersolawat, dan yang ikut bersolawat itu nggak pakai masker, maskernya diturunkan di bawah di leher ini loh. Saya kan jadi bingung sendiri dengan sebenarnya seperti apa sih punishment-nya untuk mereka yang melanggar protokol kesehatan ini gitu kan. Nah, apakah hukuman-hukuman yang ada selama ini gitu cukup efektif untuk bisa memunculkan kesadaran berdisiplin masyarakat itu sendiri? Nah, itu pertanyaan saya juga. Karena jujur aja kalau ini didiamkan akan semakin banyak masyarakat yang lelah untuk menjadi disiplin. Nah, itu yang berbahaya ke depannya, karena
seperti tadi disampaikan bahwa kita nggak tahu krisis ini kapan selesainya. Seandainya pun vaksin ketemu, apakah vaksin itu bisa cocok di semua orang, itu juga masih tanda tanya besar sampai sekarang. Kemudian selain itu, nah ini yang harus dipikirkan juga gitu, karena pandemi ini, krisis ini nggak hanya soal kesehatan aja, tapi juga ada isu non kesehatan. Orang keluar juga karena ada tuntutan pemenuhan kebutuhan dasar, di mana mungkin dari komunitas dia atau mungkin dari negara itu nggak bisa mengcover. Nah, dia terpaksa ambil resiko untuk bertahan hidup, akhirnya keluar. Nah, itu juga harus dibedakan hal-hal semacam itu. Nah, mungkin ini terakhir ya, kalau saya sih penekanannya soal kebijakan pastilah, bahwa kita butuh pemimpin yang tegas, kita butuh kebijakan antara pusat dan daerah yang sinkron, karena jujur aja awal-awal COVID itu masyarakat tuh kayak galau gitu, ini sebenarnya kebijakan yang mana sih, kok pusat bilang gini, daerah bilang gini gitu kan. Dan satu lagi yang harus dipertimbangkan bahwa kebijakan itu harus mereverse pada nilai-nilai komunal di masyarakat lokal, karena setiap daerah punya nilai-nilai yang berbeda dan itu harus disesuaikan. Nah, yang paling penting adalah bagi kami di orang sosial itu adalah sense of community-nya, bahwa krisis ini itu harus dihadapi bersama. Karena yang ada sekarang mungkin orang berpikir ketika keluarganya kena COVID, dia akan pusing sendiri, karena sebelum ini kan ada stigma yang luar biasa ya bagi kalau ada keluarga yang kena COVID. Nah, itu yang harus diudar, di perlahan-lahan diudari itu apa ya di bahasa Indonesia, dilepas diurai gitu kan. Artinya kita harus orang harus berpikir bahwa ini persoalan bersama ya, kita harus hadapi bersama, kita harus berbagi resiko untuk itu. Nah, itu mungkin yang harus jadi dasar untuk membuat strategi-strategi langkah-langkah apa sih ke depannya, karena jujur misalnya gini, orang selama ini misalnya ada yang susah, mungkin Sonjo udah berkontribusi besar ya kalau saya lihat dari tracknya itu untuk menyediakan banyak hal gitu, dan mungkin komunitas-komunitas lain yang saya lihat luar biasa selama COVID ini bermunculan gitu kan, dan saya salut dengan teman-teman semuanya yang berkontribusi secara sukarela untuk mengentaskan atau mungkin membantu teman-teman khususnya kelompok-kelompok rentan itu gitu kan. Tapi ke depan kita masih perlu semangat itu lebih ekstra lagi, karena kita nggak tahu kondisi yang serba tidak pasti ini akan sampai kapan. Oleh karena itu penguatan modal sosial itu penting banget ke depannya. Mungkin itu yang bisa dijadikan landasan untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan ke depan. Tapi basisnya adalah tetap sense of community-nya itu harus diperkuat. Itu sih mungkin sebagai pemanti awal Pak Rimawan dan teman-teman yang lain, monggo silahkan. Ya, terima kasih Bu Wahyu. Jadi semakin menarik ini. Jadi kalau tadi kita lihat dari Pak Doni itu menunjukkan bahwa permasalahannya sudah berbeda dari apa yang kita hadapi di awal. Sekarang ini menjadi pilihannya jauh lebih kompleks sebenarnya. Dan upaya untuk flatten the curve itu memang perlu dilakukan meskipun masyarakat juga ada lelah dan lain sebagainya. Tadi dari Pak Abraham menjelaskan bagaimana komitmen Presiden itu untuk tadi kaitannya dengan flattening the curve dan juga menyeimbangkan antara problema di kesehatan dengan problema-problema yang ada di ekonomi dengan beberapa angka yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Abraham. Lalu dari Pak Huda itu menunjukkan bahwa sepertinya akan ada komitmen untuk membuat satu aturan yang lebih baku kaitannya dengan protokol COVID di DIY, dan semoga ini bisa segera diterbitkan. Nah, terakhir dari Bu Wahyu itu menunjukkan bahwa cara penanganan COVID yang kemudian seringkali tidak konsisten, ini yang akan menyebabkan trust dari masyarakat itu berkurang, dan kemudian orang mempertanyakan, loh kalau ini social burden, public enemy, kenapa kemudian yang lain melakukan pelanggaran dan kemudian didiamkan, sementara saya harus berdiam diri dan lain sebagainya. Jadi masalah community, dan beliau tadi mengatakan bahwa ke depan penyelesaiannya itu balik lagi kepada masalah community, bahwa melihat ini sebagai suatu permasalahan bersama. Itu kira-kira Bapak Ibu sekalian, kalau saya coba summary dari diskusi yang ada saat ini, meskipun masih banyak pertanyaan, nah monggo, ini kami buka saja pertanyaan dari Bapak Ibu
sekalian. Monggo. Pak. Ya, saya monggo, dari terima kasih. Saya Rollins dari Gorontalo, Sulawesi. Terima kasih sudah bisa bergabung dengan forum ini. Saya sangat senang sekali. Saat ini kami ada grup sendiri, Coronavirus Indonesia. Itu membernya ada 11.000 orang. Wow. Itu kami bentuk sebelum pandemi ini masuk di Indonesia. Jadi kami sangat tertarik mengikuti perkembangan COVID di Wuhan waktu awal-awalnya. Namun pada akhir-akhir ini kita sudah masuk di 145 hari lebih pandemi di tanah air. Saya belum melihat ada sebuah kajian dari Indonesia tentang pandemi di tanah air sendiri, karena dengan adanya pandemi ini kami belajar mencari, walaupun bukan disiplin ilmu kami, dan alhamdulillah di sini saya bisa ketemu dengan guru besar epidemiologi yang mungkin bisa kami ingin bertanya-tanya perihal coronavirus. Pada dasarnya wabah itu sangat berbahaya apabila tingkat kematiannya itu tinggi. Jadi kita merujuk di situ. Yang kedua, bahwa virus ini tidak sama di seluruh gen. Dan itu yang terakhir yang kemarin tanggal 7 Juli pemerintah CDC itu sudah mengeluarkan, CDC Amerika mengeluarkan satu penilaian, satu laporan bahwa ras China itu, ras Asia itu tingkat kematiannya sangat di bawah dari total kematian yang ada di Amerika. Nah, dari seluruh negara itu saya baru menemukan dua negara, yaitu Amerika dan Italia yang sudah melakukan kajian. Dan ini saya berharap Indonesia datangnya dari Jogja, karena saya juga dari Jogja. Artinya saya menginginkan gagasan ini bisa lahir dari Jogja untuk menjawab menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang menyebabkan masyarakat di Indonesia itu sudah nggak menghiraukan lagi masalah pandemi. Jawabannya di mana? Itu kita mengetahui bahwa virus ini dia tidak berdiri sendiri, tidak seperti Ebola atau yang lain. Namun dia selalu selalu mengikuti dengan penyakit-penyakit yang menyertainya. Sehingga dengan dasar itu, untuk mengevaluasi apakah virus ini berbahaya di Indonesia, di gennya kita atau tidak, itu mungkin kita perlu mengkajinya lewat kematian umum. Jadi apakah kematian umum di tahun kemarin itu sama dengan yang terjadi di tahun sekarang, mortality-nya. Nah, apakah karena dari mortality Indonesia itu 2019 yang meninggal kalau tidak salah 1.700.000 yang meninggal dengan kecelakaan, dengan semua penyerta. Nah, saya belum menemukan angka-angka itu di tahun ini. Bagaimana kematian dari bulan Maret sampai hari ini, total yang ada di Indonesia. Itu saya belum menemukan itu, belum ada yang mengkaji itu. Namun ada beberapa pendekatan yang mungkin agak mudah yang perlu kita ketahui, dan masyarakat mungkin sangat membutuhkan informasi ini. Ini untuk menjawab
bahwa virus ini berbahaya atau tidak. Itu dari mana? Itu mungkin dari Dinas Kesehatan itu kalau tidak salah setiap tahun itu mengeluarkan laporan profil kesehatannya. Di sini kita melihat, saya belum menemukan laporan yang 2019, tapi saya menemukan laporan di 2018-2017. Ini salah satunya begini Pak, salah satunya di Jawa Timur, terlebih kita ketahui bahwa Jawa Timur adalah yang posisi saat ini yang memiliki tingkat kasus yang lebih tinggi dengan tingkat kematian yang tinggi juga. Namun dari data profil kematian dari seluruh pasien yang ada di wilayah rumah sakit yang ada di Jawa Timur, itu rata-rata tingkat kematian dalam 145 hari pasien yang keluar mati di Jawa Timur itu 35.997 dalam 145 hari. Sedangkan di 145 hari yang meninggal dengan COVID itu 1.500. Secara logikanya kita, apabila dengan total jumlah yang meninggal di rumah sakit lebih dari 35.000, berarti COVID ini memang berbahaya. Apabila yang meninggal di Jawa Timur di bawah atau masih sama dengan 35.000 orang, berarti COVID ini untuk gen di Indonesia itu masih kurang berbahaya. Jadi seperti itu. Nah, ada beberapa yang lain juga ini pertanyaannya untuk siapa? Pertanyaan saya untuk Pak Riris. Oke. Untuk Pak, ya. Jadi untuk Pak Riris, jadi itu salah satunya seperti itu tadi di DKI Jakarta, di DKI itu rata-rata yang setelah kami hitung itu ada 6.154 orang yang meninggal di posisi 145 hari, sedangkan yang COVID itu hanya 755. Jadi mungkin ini yang kita perlu perlu kaji, bahwa menurut saya ini adalah salah satu cara untuk meyakinkan ke masyarakat bahwa ini COVID ini ada. Jadi itu yang saya berharap di sini mungkin ke depan mungkin dari Jogja bisa memblow up ke media, memblow up ke masyarakat umum tentang mortality Indonesia di tahun kemarin 2019 dan di tahun ini. Kira-kira begitu Pak Mas Rizwan. Terima kasih. Monggo Pak Riris, langsung saja Pak Doni bisa. Bentar. Ini Mas Nur. Ya, saya rasa kalau kami di Public Health bisa menggunakan berbagai macam indikator untuk menunjukkan seberapa prioritasnya sih sebuah penyakit. Salah satunya adalah angka kematian, bisa case fatality rate, bisa specific death rate, dan sebagainya. Dan terima kasih sekali masukannya. Memang sebenarnya di UGM kami juga banyak kajian, tapi memang belum sampai terpublikasi pada saat ini, dan memang kami merencanakan untuk publikasi. Dan terima kasih atas masukannya. Saya rasa hal yang menarik dari COVID, mungkin keliru ya kalau menarik ya, hal yang membuat kita harus alert itu kan karena kejadiannya yang sangat cepat, angka kematiannya sebenarnya relatif rendah, tetapi karena kemudian yang terkena dalam waktu singkat sangat banyak, jutaan sampai sekarang, itu sesuatu yang sangat luar biasa, tidak biasanya, karena berbagai macam penyakit yang ada itu untuk mencapai jutaan pun butuh waktu yang relatif lebih lama. Itu menjadi sesuatu hal yang penting, seberapa cepat dia menyebar, dan kemudian meskipun angka kematiannya sebenarnya kecil, tetapi karena yang kena sangat banyak, maka itu pun menjadi masalah, karena
angka kematiannya pun menjadi secara absolut menjadi sangat besar. Nah, ini memang selalu menjadi advokasi kami kepada masyarakat dan kepada yang lainnya. Tetapi memang yang menjadi tantangan dalam era sekarang kan adalah dalam era medsos itu orang itu sudah hidup dalam bubble-nya sendiri, bahkan secara virtual. Orang memilih informasinya sendiri, kemudian algoritma sosial media itu memberi feed sesuai dengan pilihan tersebut, sehingga sepertinya mereinforce keyakinannya. Nah, ini memang sesuatu yang menjadi sulit bahkan untuk mengatakan bahwa fakta adalah fakta, dan itu mungkin justru ahli seperti Mbak Wahyu ini yang akan menjadi ahli di garda terdepan agar informasi ini bisa sampai ke masyarakat. Tidak hanya faktanya, artinya tidak hanya faktanya, tetapi bagaimana cara memberikan yang paling sesuai untuk kebutuhan mereka itu menjadi sesuatu yang sama pentingnya daripada fakta itu sendiri. Matur nuwun Pak Rem. Kemudian ada komentar dari Bu Afin kepada Pak Huda. Bagus sekali Bapak dari DPRD tentang peraturan ketertiban masyarakat. Contoh di Belanda, masker harus dipakai saat di bandara, naik bus dan kereta. Tidak pakai masker di tempat-tempat tersebut didenda sebesar 30 euro. Jika di Indonesia mungkin bisa dimodifikasi seperti di pasar-pasar ataupun juga di tempat pariwisata. Monggo Pak Huda, bagaimana ini tanggapannya? Masih off Pak? Off ya. Nah, monggo. Saya mau menjawab sekaligus nanti bertanya pada Mas Riris. Jadi kalau yang aturan ini memang sebenarnya perda itu mengatur, dia bisa memberikan sanksi-sanksi untuk tipiring ya. Sanksinya itu berupa, sebentar saya bukakan, ada undang-undang pembentukan peraturan daerah. Itu daerah itu punya kewenangan untuk bikin perda, di mana kemudian perda itu bisa ngasih sanksi. Nah, sanksi-sanksinya itu juga terbatas sesuai dengan kewenangan daerah. Ya diantaranya kalau denda maksimal 50 juta, ini kita bisa bikin yang lebih murah lagi kan, berapa ratus ribu. Kemudian juga penjara di bawah 6 bulan, tapi nggak mungkin kan untuk kita penjara. Tapi memang itu sudah kita rumuskan semua. Artinya memang untuk yang tidak taat protokol kesehatan itu mesti ada punishment, karena itulah satu-satunya cara yang kami ketahui agar kemudian tidak ada merasa saling tidak adil dan segala macam tadi itu. Yang ini sudah taat, sudah stay at home, kemudian pakai masker, yang lainnya nggak pakai masker, nggak diapa-apain, itu kan jadi nggak adil. Tapi kalau kemudian sudah ada aturan yang jelas seperti itu, harapannya akan bisa ditegakkan bersama-sama. Kemudian yang kedua yang perlu juga kami akan lakukan itu adalah protokol kesehatan itu nggak cukup dengan himbauan ya, tapi sangat efektif dengan alat-alat bantu. Kalau kemarin saya lihat juga di grup Sonjo itu kan motor aja di mana itu dikasih garis-garis, dia berhentinya pakai di tempat-tempat itu. Kemudian kalau kursi-kursi ngantri, kemudian dia dikasih tanda silang itu berarti dia tidak diduduki. Masjid-masjid dikasih tanda silang dan dikasih tanda garis, dia bisa taat tempat-tempat itu kemudian tempat. Nah, saya kira tempat-tempat umum semuanya harus begitukan, agar kemudian masyarakat tahu dengan mudah, kami ini harus menjaga jarak, di sini tempat saya. Sepanjang saya ini ke masjid, sepanjang saya ini ke tempat-tempat tunggu, tempat-tempat rapat, dimanapun juga yang ada tanda-tanda itu nggak ada, saya melihat ada yang melanggar itu nggak ada sama sekali. Tapi sepanjang kemudian kita ini melihat di tempat-tempat umum nggak ada tanda-tanda alat bantunya seperti itu, pelanggaran sangat terjadi banyak sekali. Ya, misalnya di pasar-pasar yang tidak ada alat bantu untuk protokol itu, semuanya pada dilanggar semuanya. Ini yang bisa saya ucapkan. Segera mudah-mudahan bisa kita lakukan dua hal yang penting, yang memang alat bantu sama kemudian punishment untuk yang melanggar, sekaligus sertifikasi lah tempat-tempat yang sudah memenuhi protokol kesehatan, tempat-tempat umum yang sudah memenuhi protokol kesehatan. Mungkin itu. Tapi kemudian saya izin Pak Lim mau bertanya nih. Jadi sebenarnya itu berapa sih kapasitas ini, pertanyaan saya ini, bagaimana sih sebenarnya untuk di Jogja ini pada Pak Riris ya, agar kemudian tenaga kesehatan kita, kemudian rumah sakit kita,
lab-lab kita ini bisa tahan lama gitu loh. Saya ini terus terang ya, sering saya hampir tiap hari saya ke rumah sakit meninjau-ninjau gitu, main-main, ngobrol-ngobrol tuh, udah kawan-kawan kami di tenaga kesehatan tuh udah pada lemas kalau ketemu direkturnya yang ngeluh-ngeluh, ini rumah sakitnya kosong, nggak ada apa namanya cash flow-nya susah, begini begitu gitu kan. Terus kemudian kalau kita datang ke lab, mereka ini labnya luar biasa, mereka kadang-kadang jarang terekspos ya, bahwasanya mereka ternyata kerjanya sudah di atas jam kerja semua. Artinya kalau jam kerjanya berapa jam, dia itu sudah lembur-lembur bolak-balik. Memang itu bagus ya perjuangan karena kita ngelab banyak ya. Tapi bagaimana caranya agar kemudian teman-teman kita ini bisa tahan lama? Ada nggak saran atau kira-kira langkah-langkah apa yang kira-kira bisa kita lakukan ya untuk pemuda ini? Terima kasih. Atau nun, Bapak. Ya sebenarnya kan setelah kemarin kita sudah mengalami dalam tanda petik gelombang pertama ya, setelah itu kan sebentar menurun, ini meningkat lagi. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Artinya tidak semua rumah sakit itu harus punya sama, karena ketika semua rumah sakit punya yang sama, itu juga akan sangat melelahkan. Contohnya misalnya dulu pada awal mereka yang tidak butuh perawatan rumah sakit pun karena positif di rumah sakit, sehingga itu membebani. Jadi nanti apalagi sekarang misalnya kita bisa membagi rumah sakit terkait dengan ada yang memang rumah sakit spesifik untuk melayani COVID, misalnya seperti RSA UGM itu sudah didesain untuk melayani COVID. Ada rumah sakit yang memang tidak perlu untuk melayani COVID. Jadi pasien COVID itu bisa disebutkan sakit, kecuali kalau kemudian ada kebutuhan. Yang kedua juga kaitannya kalau orang yang tidak harus butuh perawatan medis, seharusnya ada layanan untuk isolasi yang memang hanya butuh layanan hospitality, tidak medis. Seperti misalnya, saya rasa di beberapa tempat juga sudah jadi, cuman sangat terbatas kalau saya lihat. Harusnya ini menjadi sesuatu yang fasilitas yang memang didedikasikan itu tidak hanya karena kemarin misalnya di kota itu dihentikan karena tanggap darurat sudah terjadi. Ini adalah fasilitas isolasi karantina bagi mereka yang tidak ada untuk gejala, tetapi itu bisa untuk menghindarkan penularan penyakit. Demikian juga dengan lab. Saya rasa lab yang sekarang berfungsi ada BPKL, ada kemudian yang dari fakultas kedokteran itu. Tapi saya rasa Jogja juga perlu membuat dari lab untuk yang namanya lab public health. Jadi selama ini lab itu konotasinya kan untuk layanan, tetapi lab yang untuk pemeriksaan hasil pemeriksaan terkait dengan outbreak itu belum putus-putus, Mas. Baik di Jogja, bahkan di Indonesia. Jadi ini juga perlu dibangun sehingga kemudian perlu kita tahu lab mana melakukan apa dan seperti apa. Itu yang sering dulu misalnya sebelum COVID untuk antraks lah, siapa yang harus menangani antraks saja menjadi bingung. Contohnya BPVET itu yang meneliti antraksnya yang selama ini, tetapi untuk ngambil sampel antraksnya itu kemudian BPVET tidak berani melakukannya hanya karena mereka tidak punya jurisprudensi. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu kita rancang sehingga kemudian sistem lab diagnosisnya menjadi lebih baik, sistem manajemen kasusnya juga menjadi lebih baik dan bebannya bisa dikelola lebih baik. Kan Bapak? Bu, boleh menyambung Pak Lim? Monggo. Monggo Pak. Jadi ini berarti dua hal ya. Satu, ada ide untuk kemudian menyatukan lah, memusatkan
COVID ini di beberapa rumah sakit saja. Sekarang ini di DIY ini kan ada 27 rumah sakit. Ya. Akibatnya ya orang awam jadi takut juga untuk ke rumah sakit. Pertanyaannya kemudian bagaimana dengan penyakit-penyakit yang lain yang kemudian dia ini kan butuh perawatan kan karena sepi, darah tinggi nggak berani, apa kemudian jantung nggak berani, yang artinya butuh perawatan rutin itu nggak pada ke rumah sakit. Akibatnya ya mungkin ada, saya pernah punya kawan ya, saya sangat sedih itu. Kawan saya ini masih muda, dia DB meninggal. Gara-garanya adalah takut ke rumah sakit, takut kena COVID. Jadi karena takut kena COVID, dia nggak ke rumah sakit, terus dia dirawat di rumah dan meninggal dia di rumah. Padahal kan DB dia ini kan bisa. Nah mungkin ide untuk menyatukan atau memusatkan rumah sakit ini menurut panjenengan bagaimana? Kalau saya sih sepertinya kok kayak masuk akal, sehingga kemudian rumah sakit yang lain itu bisa ini, tapi kemudian dengan catatan unit-unit awal yang menerima pasien-pasien UGD itu harus betul-betul sangat steril dan memang dia itu bisa sangat bisa aman juga untuk tenaga kesehatan dan untuk penyakit yang lain. Jadi yang di situ harus pakai APD semuanya segala macam, sehingga sedikit kedeteksi COVID langsung pindah ke tempat yang lain. Barangkali ini ada ide penyatuan itu bagaimana menurut panjenengan. Kemudian yang kedua adalah lab ya. Lab ini beberapa alat-alat lab ini kan sebenarnya masih beberapa yang bisa dioptimalkan ya. Kayak saya tahu di mana tuh namanya di Wates tuh ada apa itu punya ya itu kan mestinya punya mungkin bisa kapasitas 100-an barangkali ya. Ini juga belum dipakai beberapa artinya. Saya sih agak empati ya terus terang sama teman-teman kita yang kerja di lab, mereka jarang terekspos, tapi saya yakin mereka ini mohon maaf ya kerjanya luar biasa di atas rata-rata jam kerjanya mereka ini, kira-kira gitu. Misalnya distribusi seperti itu nanti bisa dibicarakan dengan lebih detail agar rumah sakit kita, tenaga kesehatan kita dan lab-lab kita ini bisa tahan dengan nafas panjang. Ini satu pertanyaan. Kemudian yang kedua adalah bagaimanakah kapasitas ideal uji lab di DI ini berapa semestinya, dan kemudian bagaimana kita bisa mencapai itu. Dan kalau nasional itu angka yang saya sih pengamat angka aja ya, selalu itu kan 1.600, 1.800, yang 2.600 baru sekali, tapi rata-rata kan 1.500 sampai 1.800 ini babnya itu karena memang begitu, atau memang karena labnya ini hanya mampu sekian, terus kemudian sekian yang dipublish. Itu kan jadi pertanyaan besar sebenarnya gitu. Terima kasih. Matur nuwun. Untuk yang pertama, saya rasa memang kalau kita mau untuk bisa mengelola resource lebih baik, memang ide untuk membuat rujukan layanan COVID menjadi sesuatu yang bisa dipikirkan. Artinya sebenarnya seperti yang tadi saya sebutkan, sudah ada rumah sakit khusus yang didesain untuk COVID seperti Rumah Sakit Akademik UGM. Itu bisa menjadi salah satu, jadi ada jenjang ketika memang COVID-nya sedang sepi, semua dirujuk ke rumah sakit itu, kemudian itu kalau memang butuh kamar baru diaktifkan di rumah sakit berikutnya. Dan itu akan lebih membuat manajemennya lebih baik. Memang kemudian dibutuhkan semacam manajer kasus di level provinsi untuk bisa melihat apakah memang kapasitas sebuah rumah sakit sudah penuh atau belum, dan kemudian dibuat rujukan secara lebih sistematis. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan lab, itu yang sudah sebutkan. Jejaring lab kita belum cukup baik. Artinya bahkan satu beban kerja itu tidak terkomunikasikan dengan baik, sehingga ada lab yang sangat berat, ada lab dengan kapasitas besar, tapi kemudian bebannya tidak terlalu besar. Kalau kita punya jejaring yang baik, jadi juga ada semacam manajer kasus untuk level lab, maka kita bisa mendistribusikan pemeriksaan lebih baik. Itu juga relatif hal yang sopan. Nah, terkait dengan besar pemeriksaan, sebenarnya kan WHO sudah mempunyai indikator.
saya lupa 1.000 per sekian, tapi kita bisa mengadu. Tetapi itu tidak satunya, karena kemudian saya melihat peningkatan itu juga indikator akses terhadap layanan, tidak semata-mata besaran kasus yang harus ditemukan. Saya rasa yang menjadi penting juga adalah strategi kita, bagaimana kita target kira-kira kelompok risiko tinggi mana yang harus kita dilakukan uji dan itu dilakukan secara cepat dan secara luas. Itu juga menjadi salah satu hal yang kita bisa lakukan. Dan saya rasa yang terjadi di Jogja saat awal bulan Juni ini akibat dampak dari keputusan untuk menghentikan rapid test untuk screening dan kemudian langsung menggunakan swab dan juga memperluas swab-nya. Prioritaskan sekarang adalah tenaga kesehatan. Dan ternyata ketahuan juga kan pada akhirnya ternyata banyak tenaga kesehatan yang terinfeksi. Nah, jadi perpaduan antara jumlah tes dan strategi case finding-nya itu akan membantu kita istilah saya itu mendapati transmisinya. Termasuk juga nanti bagaimana contact tracing. Kemarin saya sudah mencoba untuk mengingatkan kepada teman-teman di Dinkes agar misalnya kita juga harus melakukan kontak tracing dari 2 minggu kontak dengan kesehatan yang layak. Karena itu yang akan membantu kita untuk melampaui transmisinya. Jadi beberapa hal bisa kita lakukan untuk meningkatkan penemuan kasus itu. Ya, pikir menurut Pak. Iya, betul. Oke, masih ada tambahan. Bentar Pak, ini ada 2 pertanyaan Pak masalahnya Pak. Yang pertama dari Pak Eko Teguh Paripurno itu kepada Bu Wahyu. Dari pendekatan sosiologi masih ada nggak pemikiran sisa-sisa Laskar Fajar 01 dan 02? Bagaimana nih Bu Wahyu? Setelah ini aduh, Laskar 01 02 larinya ke politik nih ya. Kalau apa namanya? Kalau ini ada pilkada juga ke depan mungkin bisa jadi ke arah situ ya, karena kita tahu kemarin juga beberapa bantuan untuk COVID dan lain sebagainya juga diarahkan untuk kepentingan pilkada ya Pak ya. Klaten lah yang paling booming di media sosial gitu kan. Tapi ya aja kalau ini sudah isunya udah isu krisis bersama yang apa namanya yang udah beyond dari isu politik yang kemarin sih. Kalau yang saya perhatikan di masyarakat kita udah nggak berpikir karena soal itu, karena jujur aja yang dipikir masyarakat kita adalah bagaimana ekonomi mereka terpenuhi, karena jujur yang di PHK banyak, kebutuhan terus naik gitu kan, itu aja yang jadi fokus sekarang. Tapi jikapun seandainya nanti menjelang pilkada ini kan akhir tahun atau mungkin awal tahun akhirnya diketuk kapan itu bisa jadi akan dikomodifikasi ke arah situ ya, bisa jadi ya kan. Kalau kondisi ini krisis ini nggak segera usai itu jadi kendaraan politik lagi untuk yang lain gitu kan, bukan begitu ya Pak Rim? Begitu sih kalau ya, ini. Monggo Bu Aminah, ada pertanyaan Bu, monggo. Kami persilahkan. Sugeng Dalu. Saya akan matur untuk Pak Abraham dan nanti sedikit untuk Pak Huda dan Mbak Wahyu. Untuk Pak Abraham, ketika kami mencermati untuk Kemenkes 413, Pak, itu ada suatu perbedaan yang bagi kami yang di lapangan itu was-was. Kebetulan saya termasuk klinisi ya, jadi sedikit banyak ya ikut-ikut dalam penanganan COVID di rumah sakit seperti itu, terutama dalam hal kontak erat. Kontak erat yang dulu itu kontak erat dengan PCR positif yang tanpa gejala atau gejala ringan, itu di keputusan menteri yang baru kan karantina mandiri atau di fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah daerah. Nah ini kalau yang kami lihat, kalau di Jogja itu masih variatif. Ada 4 kabupaten, itu dia berani untuk
merawat pasien tetap di rumah sakit. Karena terus terang bagi kami tenaga kesehatan, di mana tracing kontak erat pun sekarang kan di aturan yang terbaru, yang Juli, itu sudah tidak dilakukan tes PCR. Dan ini kami juga sempat was-was bagi keluarganya yang nanti yang punya risiko komorbid ya, karena keluarga saya sendiri termasuk yang ada seperti itu sedang terjadi. Nah, bagaimana? Ini ada suatu rumah sakit yang bingung, akhirnya dikembalikanlah pasien yang yang kontak erat dengan PCR positif, tidak bergejala ataupun bergejala ringan, dikembalikan ke rumah. Padahal belum tentu dia punya rumah besar, rumahnya kecil, kemudian padat. Nah, apakah dengan demikian akan tidak menulari pada yang lain, dan biasanya itu kan pada sosial ekonomi yang kekurangan, ngaten. Jadi kayak herd immunity, kita takut seperti seleksi alam. Jadi kita tuh agak antara nurani, efisiensi rumah sakit, peraturan. Nah, ketika kami tanyakan kepada manajemen rumah sakit, kenapa tidak berani seperti pemerintah daerah yang lain, mereka mengatakan bahwa cantolannya nggak jelas. Kebetulan ada adik saya yang kepala dinas, dia mengatakan pakai APBD bisa sampai Desember Mbak, seperti itu. Tapi ada suatu daerah ya tingkat 2 yang sampai sekarang belum berani sehingga dipulangkan. Sekali lagi bagi rakyat yang tidak berkemampuan, kurang berkemampuan, rumah kecil dan seterusnya, ini seperti herd immunity, kok rasanya nggak tega gitu. Kemudian juga Bapak, kenapa sekarang justru penerbangan itu kadang-kadang hanya mensyaratkan rapid test positif, tes dengan rapid test. Kenapa tidak PCR? Padahal rapid test kan tidak tepat ya. Ini terjadi pada waktu untuk terbang seseorang ini, dia rapid test negatif. Tapi hari berikutnya di kantornya ada tes rapid lagi. Kemudian karena hasil rapid test yang sehari sebelumnya negatif, dia bisa terbang. Tapi begitu sampai di tempat tujuan, hasil rapid yang kedua keluar, dia reaktif. Bagaimana pada waktu di penerbangan? Kemudian akhirnya dia balik ke wilayah itu, dan wilayah itu memang daerah yang termasuk tinggi kasusnya. Dia di swab. Hasilnya jadinya 5 hari. Dan positif. Kemudian istrinya, anaknya, yang istrinya diabetes mellitus, anaknya asma sering kumat, menurut Kemenkes yang baru kan tidak dilakukan PCR. Hanya kemudian saya bilang segera minta untuk tes PCR karena kamu berisiko. Kemudian oleh perusahaannya, si ayah tadi yang dari bepergian, di hari berikutnya dikarantina mandiri di hotel. Memang kami minta untuk istrinya segera lapor ke HRD-nya, HRD suaminya dan ke dokter perusahaan. Karena rumahnya juga kecil, serumah bertiga, yang 2 yang tidak kena COVID, dia komorbid yang tidak mudah. Ini untuk Bapak, dan mungkin saya tertarik dengan ide dari Pak Huda tadi, karena pada waktu kami menjadi narasumber Sonjo beberapa waktu lalu, ada dokter yang memang menyampaikan kenapa rumah sakit COVID tidak disatukan saja, dan menurut kami cukup efisien. Apabila rumah sakit itu memang merupakan rumah sakit yang dibiayai oleh negara. Kenapa? Karena seperti sekarang, BTT itu kan hanya untuk rumah sakit negeri. Sementara rumah sakit swasta juga menangani dengan biaya yang sama mahalnya. Tentunya, walaupun saya PNS, saya juga harus melihat, karena kita pernah di rumah sakit ya, memimpin rumah sakit, seperti apa sulitnya bagi teman-teman di rumah sakit negeri, seperti apa di rumah sakit swasta, maaf, dan berapa tenaga kerja yang terpaksa harus dirumahkan, misalnya seperti itu. Seandainya bisa disatukan, cukup dan berjenjang, bahkan mungkin nanti dengan fasilitas publik untuk menangani yang OTG, jadi yang dulu namanya OTG sekarang adalah kontak erat dengan PCR positif, yang tidak bergejala maupun bergejala ringan, di mana nantinya supaya harganya juga murah, mungkin bisa yang seperti ini yang mengawasi atau yang visite tanda kutip adalah tenaga dari
puskesmas misalnya yang kita latih dari kami di klinisi di rumah sakit misalnya seperti itu kan biaya tidak mahal, kemudian tidak nyebar kemana-mana, tetapi ini tentu butuh betul-betul kebijakan dari pusat yang ditekankan ke daerah supaya tidak seperti salah satu pemerintah daerah di Yogyakarta ini di DIY ya. Ini baru saja pun saya sebelum saya masuk di pertemuan ini saya kembali tangihkan lagi, apakah masih itu yang berlaku? Iya dok, terpaksalah kita pulangkan. Oke, saya titip nanti di Sonjo karena ada Bapak Abraham. Saya seperti itu. Kemudian untuk Pak Huda lagi. Memang saya kira saya salut ya dengan aturan nanti untuk Agustus ini. Kebetulan anak saya ada di Singapura. Jadi di sana kalau tidak social distancing, walaupun 2 orang saja, maka setiap orang akan didenda 3 juta. Kemudian apabila dia tenaga asing, maka dia tidak boleh bekerja lagi di Singapura. Seperti itu. Kemudian juga untuk Pak Doni ya, memang menurut penuturan dari anak saya, memang dilakukan tes yang massal pada kelompok-kelompok risiko tinggi. Jadi misalnya tenaga-tenaga dari Bangladesh, dari Pakistan yang tidurnya di dalam semacam asrama seperti itu. Kemudian seandainya dia itu nanti PCR positif, tidak bergejala atau bergejala ringan, maka negara memfasilitasi suatu tempat yang dibuat kamar-kamar di mana nanti dia akan di situ dibiayai oleh negara. Dan perusahaan tidak boleh mem-PHK mereka. Walaupun saat ini sebenarnya Singapura resesi, sehingga banyak perusahaan-perusahaan Singapura yang bangkrut dan tidak apabila suatu perusahaan mau menambah tenaga itu harus dari orang lokal. Seperti itu kebijakan yang ada di Singapura. Kemudian tentang laboratorium tadi untuk Pak Huda ya, memang sebenarnya di RSUD itu ada alat yang dulunya untuk periksa TB. Tempo hari kita tanyakan ke manajemen rumah sakit, kan itu bisa untuk pemeriksaan lab, tapi cartridge-nya yang nggak ada. Karena untuk impor antri banyak dan manakala ada, maka saat ini diprioritaskan untuk Indonesia Timur. Di mana untuk Indonesia Timur memang lab-nya sangat terbatas. Jadi dulu kan dari kementerian kalau tidak salah itu rumah sakit daerah itu mendapatkan alat untuk pemeriksaan TB yang sebenarnya bisa untuk ini, tapi cartridge-nya yang nggak ada harus impor, tapi sangat terbatas dan diprioritaskan untuk daerah Indonesia Timur. Itu jawaban dari manajemen karena tempo hari kita juga mempertanyakan hal demikian. Kemudian untuk Mbak Wahyu, adalah benar sekali Mbak Wahyu. Bahkan di lingkungan saya ini sebelum saya pertemuan saya posting supaya pada ikut, mereka malah sepertinya memposting bagaimana berkumpul-kumpul dan seterusnya karena jenuh. Untuk yang biasa ada yang memang jenuh, tetapi kita juga kasihan untuk yang rakyat menengah, yang rakyat di lapisan bawah. Mungkin itu saja dari saya. Ini Pak Abraham, kayaknya saya memang memerlukan ini untuk yang penanganan pasien-pasien dengan PCR positif tidak bergejala atau bergejala ringan, mohon tidak dipulangkan. Kalau perlu ditekankan ke daerah supaya menyiapkan tempat. Tempo hari memang dari Angkringan Sonjo, Dinas Kesehatan itu, Pak Agus kalau tidak salah menyatakan yang dulu dipakai di Klatpim semacam kami waktu pelatihan di sana mau dipakai untuk itu, tapi sampai saat ini belum. Sehingga kebijakan rumah sakit dipulangkan. Ini saja dari saya Pak Rim. Terima kasih. Dan langsung Pak Abraham nanti disusul oleh Pak Huda dan juga Bu Wahyu. Monggo. Ya, terima kasih Bu Aminah. Tadi saya coba buka data gugus tugas nasional terkait dengan kesiapan kemampuan pelayanan kesehatan untuk isolasi pasien positif COVID. Jadi kenyataan pada per jam 8 malam ini masih ada 42% kabupaten kota yang tidak memiliki kapasitas ruang isolasi yang memadai, Bu Aminah. Sehingga kenapa pedoman Kemenkes yang kelima tidak memaksakan
seluruh pasien itu harus ditangani oleh fasilitas kesehatan, karena kenyataan mungkin beda di setiap provinsi, mungkin di Yogyakarta lebih baik, mungkin di Jawa lebih baik, namun di Indonesia secara keseluruhan masih banyak daerah yang belum memiliki fasilitas memadai. Karena itu tidak dipaksakan pasien yang swab positif itu harus dirawat di rumah sakit. Ada option untuk dirawat secara mandiri. Ini juga kenapa di penerbangan juga kenapa kok di dalam rapat kabinet itu akhirnya diputuskan oleh Pak Presiden bahwa untuk penerbangan rapid test bukan PCR, karena kemampuan PCR negara kita itu belum memenuhi demand dari testing COVID di dalam negeri. Nah, mungkin saya kebetulan ditanya oleh beberapa wartawan, kenapa kok PCR kita itu kok rendah gitu. Jujur saja dari bulan Januari kebetulan kami ini memulai lab itu dari jumlah lab itu 1 untuk bisa tes PCR. Sekarang berkembang menjadi hampir 200 dari kemampuan bisa 1.000 sehari, sekarang hampir 30.000 per hari. Jadi apakah cukup? Tidak. Tapi apakah petugas lab itu leyeh-leyeh atau nyantai-nyantai? Enggak, Bu. Jadi saya sih terbuka aja. Kalau dibilang kemampuan kita kurang, ya memang kurang. Tapi apakah kita santai-santai? Enggak. Bahkan ada petugas lab yang mengabdikan dirinya begitu dedicated, beliau sampai positif COVID karena saking mengambil shift terlalu banyak. Itu kenapa penerbangan itu masih rapid test, agar tidak membebani kemampuan PCR. Ambil contoh, ada ibu di Sulawesi Selatan yang tadinya ingin melahirkan, namun para dokter tidak berani menangani proses persalinan karena rapid testnya reaktif, namun untuk menunggu PCR butuh waktu lama. Jadi itu Bu, kita memandang bahwa PCR itu kalau bisa memang kita utamakan terlebih dahulu untuk warga negara kita yang betul-betul membutuhkan, antara lain tentu saja pasien dengan penyakit lainnya. Jadi pasien diabetes, pasien persalinan, pasien operasi lainnya, itu mereka sebenarnya yang membutuhkan banyak PCR. Itu kalau bangsa kita sudah sanggup PCR seperti negara maju seperti katakanlah Amerika atau Jerman, oke lah, mungkin penerbangan itu tidak rapid test tapi TCM Pak, PCR yang cepat. Lalu terakhir, kenapa kok rumah sakit COVID tidak disatukan? Nah, ini mirip Bu. Jadi untuk Jakarta kita melihat waktu itu Wisma Atlet bisa jadi rumah sakit rujukan utama untuk COVID. Namun kenapa tidak semua rumah sakit? Ternyata setelah kita diskusi dengan beberapa rumah sakit, secara finansial itu tidak memungkinkan Bu. Jadi ketika mereka hanya menangani COVID, antara operating cost dengan klaim dari BPJS itu nggak cocok. Jadi rumah sakit itu akan merugi apabila hanya menangani COVID saja. Itu kenapa dari kami waktu itu sebagai anggota gugus tugas nasional, kita lihat rumah sakit tidak harus 100% menangani COVID, namun kita tingkatkan jumlah rumah sakit rujukan yang secara peraturan wajib menerima pasien COVID. Jadi itu titik tengahnya. Jadi memang pada saat itu idealnya ada rumah sakit khusus untuk COVID, namun realita di lapangan belum ke arah situ. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih mungkin Bu. Saya bisa matur yang ini Pak. Jadi kalau jadi kalau tadi tentang rumah sakit itu belum bisa,
Kan ada aturan di Kementerian Kesehatan bahwa Kemenkes yang 13 bahwa pemerintah daerah menyiapkan fasilitas publik. Saya kira kalau ini agak ditekankan, tidak harus suatu rumah sakit. Kalau Bantul punya rumah sakit lapangan, rumah sakit COVID di Puskesmas Bambang Lipuro. Tapi untuk yang kebetulan tidak ada, mungkin ada penekanan ke pemerintah daerah. Seperti kemarin sebenarnya ada ide misalnya dari gedung diklat itu yang bisa dipakai. Sehingga yang penting tidak dipulangkan di rumah. Manakala biasanya ini untuk rakyat kecil dengan rumah yang kecil supaya tidak terjadi semacam seleksi alam seperti itu, Pak. Jadi tidak harus rumah sakit. Dan nanti yang mau visitor pun tenaga puskesmas kan ada program juga di sana. Siap. Jadi ini jalan tengah mungkin. Siap. Seperti itu. Karena itu di dalam peraturan tidak melarang kepala daerah untuk kalau mereka mau ada rumah sakit yang dedicated atau katakanlah asrama haji yang dedicated untuk isolasi, itu kita tidak melarang. Tapi dari pusat tidak memaksa, Bu, karena kemampuan dari setiap daerah itu berbeda-beda. Katakanlah tadi Surabaya kemarin sanggup, namun kemarin itu Manado tidak sanggup. Kan tentu kita tidak bisa memaksa, Bu, dari pemerintah karena pusat. Kemampuan ya. Jadi kita tidak melarang. Tapi kita tidak memaksa gitu. Ini mungkin nurani dokter, Pak. Melihat, aduh ini nanti kasus lagi, aduh bayinya seperti itu. Kemudian untuk jalan tengah kembali, Pak, untuk yang penerbangan, Pak. Jadi misalnya tadi PCR positif, waktunya kita sangat terbatas. Kita beri kesempatan untuk pembicara yang lain untuk memberikan tanggapan, nggih. Nun sewu. Monggo Bu Pak Huda dan Bu Wahyu, monggo. Kalau menurut saya kira cukup Bapak. Tadi kan masukan aja. Saya kira nanti segera kita follow up di ini kan. Terima kasih. Masukan lagi. Terima kasih. Monggo Bu Wahyu. Baik, makasih Pak Rim. Mungkin kalau terkait ini kejenuhan masyarakat ini, saya mau menyinggung soal karena tadi Bu Sri Aminah itu pasti dia dari WhatsApp group ya. Di zaman pandemi ini WhatsApp group itu sangat berkontribusi sekali mungkin. Nah, mungkin juga memang iya pasca istilah new normal digelontorkan gitu kan. Iya, orang sudah mulai udah nggak apa-apa ini baik-baik aja gitu, kita bisa keluar. Persepsinya gitu. Berbeda. Pasca itu di berbagai WhatsApp group baik itu RT dan lain sebagainya itu pasti ada pertempuran wacana di situ, nggak apa-apa dan sebagainya. Nah, mungkin ini sekaligus saya juga mengajak ke teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian, mohon dari grup-grup semacam itu kita mulai untuk mengedukasi masyarakat dari hal yang kecil itu. Mungkin itu aja kalau dari saya, Bu, karena dari situ kita bisa berkontribusi lebih untuk bisa membangun kesadaran kolektif untuk bersama gitu. Terima kasih. Terima kasih. Untuk Bapak Ibu banyak yang perlu didiskusikan, tetapi mohon maaf waktunya sudah sekali. Jadi mohon maaf kalau kami harus akhiri sekian karena sudah larut dan sudah lebih dari 2 jam. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nantinya semua materi ini akan kami upload di sonjo.id dalam waktu 1-2 hari ke depan. Terima kasih kepada para pembicara. Terima kasih juga kepada para Bapak Ibu yang telah banyak berdiskusi, dan ini memang topik yang hangat dan nantinya kita akan coba kembangkan lagi, mungkin sekitar sebulan lagi kita akan diskusikan topik ini. Terima kasih sekali kepada para pembicara, saya ucapkan terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo kalau mau diskusi di luar. Pak Ahmad. Izin lah, Prof. Pak Wahyu. Nggih, matur nuwun. Izin pamit nggih. Izin pamit, terima kasih.